Semangat pagi di penghujung bulan. Hari Jumat tanggal 30 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, di penghujung bulan April 2021 ini, kita akan merenungkan sabda dengan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Kelenteng Wadah Masin. Kelenteng adalah wadah yang biasanya digunakan untuk mengambil air. Bentuknya seperti gentong yang terbuat dari tanah liat. Bagian mulutnya lebih kecil daripada bagian perut atau wadahnya. Sedangkan masin adalah sesuatu yang meninggalkan aroma yang menyengat. Kita bisa membayangkan kelenteng setelah digunakan untuk tempat masin sebagai sesuatu yang meninggalkan bau menyengat. Sekalipun dicuci, pasti aroma menyengat tersebut sulit untuk hilang. Ungkapan Jawa kelenteng wadah masin memberikan pengertian tentang seseorang yang sekalipun telah bertindak baik, tetapi tetap nampak bekas perilaku buruk yang pernah menjadi kebiasaannya. Betapa sulitnya meninggalkan kebiasaan perilaku buruk. Sekalipun sudah berhenti dari kebiasaan buruk tersebut, tetapi karena bertemu dengan teman lama atau lingkungan lama yang setipe, perbuatan yang sudah ditinggalkan bisa kambuh lagi. Semisal seorang penjudi. Bisa saja karena lingkungan dan nasihat baik dari orang-orang yang peduli padanya. Ia bisa berhenti dari kebiasaan berjudi. Namun, begitu ketemu dengan teman-teman penjudi, kebiasaan buruknya bisa kambuh lagi. Sesuatu yang buruk bisa berhenti total atau bisa sembuh total kalau ada keinginan kuat dari pelakunya untuk berhenti. Kalau tidak, pasti akan mudah untuk kambuh lagi. Itulah kenapa pentingnya untuk menghentikan sesuatu yang buruk diperlukan adanya teladan dan kesadaran pribadi. Hanya ada teladan tanpa ada kesadaran pribadi akan mudah kambuh kembali. Tanpa teladan dan kesadaran pribadi, sulit untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Dalam hal ini, memilih teman dan lingkungan yang baik sangat penting agar memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Anggota keluarga Allah, Alkitab
pernah menceritakan tentang seseorang yang karena kebiasaan mendapatkan keuntungan dari kemampuan sihirnya, sehingga bagai kelenteng wadah masin. Kita akan memperhatikan leksionari bacaan 2 hari ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 25 yang demikian. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi, memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 25.
anggota keluarga Allah, Simon adalah nama orang yang bagai kelenteng wadah masin. Karena kebiasaan buruk yang dilakukannya, sekalipun sudah bertobat, hampir saja ia kembali pada kebiasaan buruk tersebut. Tentu yang dimaksudkan bukan Simon, salah satu murid Yesus, karena ia adalah seorang tukang sihir yang menakjubkan rakyat Samaria. Karena kemampuan sihirnya tersebut, Simon merasa menjadi orang penting dan memiliki banyak pengikut. Tentu saja dengan banyaknya pengikut, dia bisa mendapatkan keuntungan dalam hal apapun. Bisa secara materi, bisa secara non-material, jabatan, dan lain sebagainya. Ketika orang-orang Samaria percaya kepada kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Filipus, mereka memberi diri, mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon pun kemudian ikut menjadi percaya dan dibaptis. Serta Simon selalu mengikuti Filipus yang memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Karena mengikuti Filipus tersebut, Simon melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi yang membuatnya takjub. Simon pun semakin takjub ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang diutus oleh para rasul dari Yerusalem untuk datang ke Samaria yang telah menerima berita tentang kerajaan Allah dan Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Di mana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang percaya di Samaria sehingga mereka menerima Roh Kudus. Dalam ketakjuban tersebut, Simon hendak kembali pada kebiasaan lama, yaitu mencari keuntungan dari kuasa yang dibayangkannya lebih besar daripada kuasa sihir yang dimilikinya dahulu. Maka Simon menawarkan sejumlah uang kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes agar diberi kuasa penumpangan tangan hingga orang lain bisa menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagianmu atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Anggota keluarga Allah, perkataan Petrus ini sebagai peringatan agar Simon tidak kembali pada kebiasaan lamanya. Bahkan bukan hanya sebagai peringatan bagi Simon, melainkan bagi semua orang percaya dimanapun dan kapanpun juga. Termasuk kita, termasuk saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara sebagai anggota keluarga Allah. Di mana kita diingatkan bahwa tentang pemberian kuasa Roh Kudus adalah hak prerogatif Allah sendiri. Kita sebagai manusia tidak punya hak apapun tentang hal itu. Filipus sendiri
yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah di Samaria tidak diberi kuasa untuk memberi Roh Kudus. Hal tersebut nyata sebelum Rasul Petrus dan Rasul Yohanes datang menumpangkan tangannya. Tidak ada satu orang pun yang menerima kuasa Roh Kudus. Dalam hal ini, tugas kita sebagai orang percaya adalah bertobat atau kembali meluruskan hati pada keyakinan tentang kerajaan Allah yang diberikan lewat Yesus Kristus, Sang Mesias. Anggota keluarga Allah syukur kalau Simon bersedia diingatkan. Malah kemudian Simon memohon agar didoakan untuk bisa mewujudkan pertobatan dengan sungguh. Ayat 24 memberikan kesaksian demikian. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Sebagai anggota keluarga Allah, kita patut belajar kepada Simon yang bersedia menjalani hidup dalam kerajaan Allah, yaitu hidup yang hanya taat pada perintah dan kehendak Allah, hidup di dalam peranata dan tata tertib Allah saja. Kita hanya akan hidup taat pada perintah dan kehendak Allah, serta kita tidak mau mendikte Allah dalam memberikan berkat dan karunia-Nya. Karena kita sadar dan kita disadarkan berkat dan karunia dari Allah adalah mutlak hak prerogatif dari Allah sendiri. Mungkin kita punya hak untuk memohon, tetapi Allah tidak bisa kita dikte di dalam permohonan kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang kita akan berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami melalui kisah Simon yang semula menjadi tukang sihir di daerah Samaria, mentakjubkan banyak orang dan mempunyai banyak pengikut, namun kemudian mau bertobat. Bahkan di dalam pertobatan pun Simon sempat untuk hendak terjatuh kembali pada perbuatan dan perilaku lama yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kami mau belajar kepada Simon. Ketika mungkin di dalam kehidupan kami ada bagian-bagian hidup lama kami yang sudah kami tinggalkan hendak kami ulangi. Kami mau belajar untuk Engkau yang menolong kami, Engkau yang menguasai kami agar apa yang hendak kami lakukan boleh tidak terjadi dan boleh hanya kasih kuasa Allah yang terjadi. Kami hanya hidup taat pada kasih dan kehendak Allah. Kami sadar siapa kami, manusia yang mempunyai kelemahan, keterbatasan, namun Allah berkuasa untuk menolong, memberikan tanda-tanda mujizat, bahkan memberikan kuasa Roh Kudus agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan sabda Allah saja. Hari ini, segala kegiatan dan aktivitas kami, keadaan kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami tetap mewujudkan sikap hidup yang di dalam pertobatan, menjalani hidup di dalam kerajaan Allah, dalam peranata dan tatanan aturan kehendak Allah saja. Bahkan ketika ada kesulitan-kesulitan apapun, kami boleh hidup di dalam peranata dan tatanan Allah saja. Termasuk kami, anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi, sakit penyakit dengan segala kondisi dan keadaan, baik dampak COVID, usia lanjut, dan sakit penyakit apapun. Termasuk pergumulan-pergumulan apapun yang kami alami. Kami tetap akan hidup di dalam peranata, tatanan, dan aturan kehendak Allah saja, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kerajaan Allah.
Karena kami adalah anggota keluarga Allah yang selalu dilayakkan, ditolong untuk merasakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ajaib di dalam hidup kami. Perkenankan kami tetap mengajak anak-anak kami di usia belajar mereka di tengah-tengah suasana pandemi, dan lebih terutama kami mengajak mereka belajar mengenal kasih kuasa-Mu, mengenal hak prerogatif-Mu untuk memberikan karunia dan kuasa bagi semuanya, dan kami hanya taat pada kehendak Allah saja. Sekarang kami tak berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini di dalam menjalin, membangun kehidupan, bahu-membahu membangun untuk menggapai damai sejahtera-Mu. Engkau melayakkan para pemimpin dengan menambahkan kebijaksanaan, demikian juga wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara. Para medis menjalani kehidupan menjadi garda paling depan penanganan pandemi, kasih kuasa dan kebijaksanaan-Mu yang nyata. Sebagai gereja-gereja Tuhan, kami, anggota keluarga Allah dan gereja-gereja yang lain, bolehlah tetap menjadi pionir di dalam kami mengandalkan Tuhan, mewujudkan kehidupan, tetap hidup di dalam peranata dan tatanan kehendak Allah, karena kami adalah hidup di dalam kerajaan Allah, bukan menuruti keinginan dan peranata dunia. Sekarang, layakkan kami tetap berdoa untuk anggota keluarga yang ditinggalkan oleh kru ABK dari KRI Nanggala yang tenggelam beberapa waktu yang lalu. Biarlah kasih-Mu yang ada dalam semuanya dan Engkau menjadi pemulih bagi kehidupan mereka. Kalaupun ada bagian anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, Engkau pun akan memberikan topangan melalui siapapun, baik pemerintah dan semua yang ada di kanan kiri bagi hidup mereka. Biarlah kasih kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan. Bangunan toleransi, kehidupan baik beragama, toleransi dalam kehidupan apapun di bumi pertiwi tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja. Itu doa-doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, keterbatasan kami, dan layakkan kami untuk tetap menjalani hidup di dalam peranata dan aturan Allah sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, meninggalkan watak kelenteng wadah masin, karena kita sudah hidup baru, karena kita sudah meninggalkan hidup lama dan kita hidup di dalam kasih karunia Allah, seperti berkat yang diterimakan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi menguasai kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Amin.